Halo warga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Bang, jujur gue lagi capek banget gara-gara kerja kelompok. Cuman gue doang yang kerja. Aduh, kasihan juga lu ya bang. Biasanya kalau kerja kelompok itu memang pembagian tugasnya gitu. Yang satu kerja, yang lainnya nongkrong. Tapi nggak apa-apa bang, semoga pengorbanan lu ini jadi ladang pahala. Apalagi kan ini lagi bulan puasa. Dan lu harus ingat ini, terkadang kita memang harus melakukan semuanya sendiri. La filoche en bécane. C'était toi. Richard Esteves. Et Qu'est-ce que tu foutais avec eux alors que ça fait 2 ans que t'as la berry au cul? Antoine Serda. Je connais ton nom maintenant. Bon, écoute-moi bien. Film diawali dengan memperlihatkan tim investigasi polisi yang sedang melakukan operasi untuk menangkap seorang buronan bernama Karim Mahmoudi. Operasi yang dipimpin oleh polisi bernama Sami tersebut dilakukan di tengah kota Paris dengan berjaga di beberapa titik untuk mengepung Karim. Namun tanpa mereka ketahui, diam-diam Karim menyadari kalau ia tengah diikuti dan punya firasat akan ditangkap. Oleh karena itu, Karim sengaja naik taksi dan mempermainkan polisi dengan berputar-putar di area kota Paris. C'est pour toi, ça part rue David Danger. Laissons sur vous, vous devriez pas tarder à le voir. Para polisi ini pun semakin kesulitan mengejar Karim karena hujan yang terlalu lebat. Kemudian, seorang polisi yang naik sepeda motor yaitu Hana akhirnya dikerahkan untuk menembus jalanan kota yang macet. Akan tetapi, Karim tidak mau kalah. Dia langsung turun dari taksi dan menaiki motor untuk melarikan diri. Melihat itu, Hana pun langsung beraksi. Tapi sialnya, dia malah terjatuh. Putain, il va s'arracher en bécane là. Sementara itu polisi lain masih bersikeras untuk menangkap Karim. Di sini polisi yang bernama Antoine mengambil alih motor Hana dan bersiap mengejar Karim. Dia terus menggeber-geber motor sampai akhirnya dan sebenarnya inilah kesempatan Antoine untuk melumpuhkan Karim dengan pistolnya. Namun Karim tahu betul aturan di Perancis bahwa polisi tidak bisa menggunakan senjata api di depan publik. Alhasil dia pun tidak bisa menggunakan senjatanya dan Karim pun berhasil lolos dengan mudah. Kegagalan operasi penangkapan itu pun membuat para anggota kepolisian merasa kecewa. Akan tetapi, itu tidak sepenuhnya mengecewakan karena komandan mereka yang bernama Balestra mengatakan jika operasi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh para atasan. Dan alasannya adalah karena polisi telah mengganggu kenyamanan publik. Padahal tugas polisi seharusnya menangkap penjahat, tapi para atasan ini justru terlalu membatasi polisi. Contohnya seperti tidak boleh menggunakan senjata api di depan publik. Ini adalah aturan yang sangat wadidaw. Namun Balestra berjanji kalau ia akan melindungi anak buahnya sehingga mereka tidak akan mendapat sanksi yang memberatkan. La gloire et le soleil des morts. C'est le principal, qu'il n'y ait pas eu trop de bobos. Setelah aksi tersebut, para anggota tim pulang untuk beristirahat. Rupanya dua anggota tim itu adalah sepasang kekasih, yaitu Antoine dan Hana. Namun ketika Hana meminta Antoine nginep di rumahnya malam ini, Antoine menolaknya dengan alasan lagi bulan puasa, jadi harus menjaga hawa nafsu. Padahal dia lagi punya janji sama orang lain. Dan janji itu adalah gelut di arena pertarungan bebas yang dirancang oleh sahabatnya yaitu Markus. Sebenarnya aksi pergelutan Antoine itu hanya bagian dari caranya untuk melampiaskan emosi. Karena di saat ia masih kecil, sang ayah sering melakukan kekerasan hingga membuatnya trauma. Maka untuk melepaskan traumanya, Antoine memilih jalur pergelutan. Dan malam ini, ia berhasil mengalahkan seorang jagoan dari Vietnam bernama Nguyen.
Setelah memenangkan pertandingan, Antoine berhak mendapat uang dari Marcus. Marcus kemudian menawari Antoine untuk ikut pertandingan selanjutnya melawan seorang jawara dengan hadiah sebesar 5 kali lipat dari malam ini. Tapi Antoine menolaknya karena pada dasarnya dia tidak lagi BU. Sialnya, kemenangan Antoine malam ini harus dibayar mahal. Ketika Antoine berniat pulang ke rumah, ia diikuti oleh Nguyen CS. Rupanya mereka tidak terima karena Nguyen kalah. Ternyata orang Vietnam itu memang gak terimaan, bukan hanya di sepak bola saja, tapi juga dalam segala hal. Dan pada akhirnya baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Namun perlu diingat bahwa Antoine adalah polisi jujur yang menjunjung tinggi kode etik kepolisian. Bisa dilihat dari perutnya yang tidak buncit seperti polisi Konoha. Paginya, Antoine dipanggil oleh tim kedisiplinan yang kita sebut saja Bumawar. Berbekal laporan dan bukti dari Nguyen CS, sudah jelas sekali bahwa Antoine telah menyerang mereka. Padahal Antoine menyerang mereka untuk membela diri. Tapi Bumawar tidak percaya dan akhirnya menghukum Antoine dan mengeluarkannya dari tim investigasi. Keputusan itu pun membuat Antoine kesal. Namun keputusan itu dianggap lebih baik daripada Antoine dipecat dari kepolisian. Maintenir au sein de la BRI. Je vous invite à rejoindre un service moins actif. C'est des appréciations de vos supérieurs, c'est de vous éviter le passage devant le conseil de discipline et la mise. Dan sebagai komandan, Balestra sebenarnya merasa kecewa karena kehilangan anggota terbaiknya. Ia pun berjanji akan memasukkan Antoine ke tim anti kejahatan. Sementara itu, para rekan kerja Antoine juga merasa kehilangan, sehingga mereka mengajak Antoine bersenang-senang agar Antoine tidak terlalu stres. Namun sebenarnya Antoine merasa terpukul. Malam itu juga dia menerima tawaran pergelutan dari Marcus. Dan kalau biasanya Antoine ingin menang, sekarang ia sengaja membiarkan dirinya babak belur dihajar lawan. Di titik ini, dia merasa sudah muak dengan kehidupan. Besoknya, ketika Antoine di rumah sakit, ia bahkan tidak menyapa teman-temannya. Dan dengan sangat menyakitkan, ia tiba-tiba mengakhiri hubungannya dengan Hana begitu saja. 6 bulan kemudian, cerita berbeda datang dari salah satu mantan rekan kerja Antoine, yaitu Vini dan Walid. Sejak Vini bercerai, ia menjadi pemabuk berat. Kehilangan Antoine di timnya juga membuat dinamika hidupnya berubah total. Malam ini, Vini kobam di klub bernama Rex. Dan Walid membujuknya supaya Vini pulang. Tapi tanpa diduga, Vini malah mengamuk dan akhirnya Walid pulang sendiri. Sebenarnya amarah Vini bukan tanpa alasan. Sejak Antoine dipindah tugaskan, berbagai masalah datang menghampiri tim investigasi. Dan karena Vini semakin tidak tahan, ia berniat menghubungi Antoine untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba, keesokan paginya Antoine mendapat telepon dari Sami dan mengatakan bahwa Vini telah tewas tertembak. Syok dengan kabar tersebut, Antoine langsung membuka semua notifikasi di HP-nya. Dan ternyata ada sebuah pesan suara dari Vini. Dalam pesan tersebut, Vini mengatakan kalau dia ingin bertemu dan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Namun ternyata kekecewaan akibat peristiwa 6 bulan lalu masih membekas di hati Antoine. Meskipun ia bersedih atas kematian Vini, tapi ia memilih untuk tidak hadir di pemakamannya karena tidak mau bertemu dengan atasan dan rekan lamanya. Ia memilih bekerja seperti biasa bersama rekan kerja barunya, yaitu Titus dan Zoe. Tapi sebelum Antoine berangkat patroli, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Dan wanita itu bernama Sofia. Sofia adalah istri dari Richard, salah satu anggota tim investigasi. Tanpa diduga, Sofia mengatakan bahwa Richard telah menghilang selama 8 hari yang lalu. Sebenarnya 1 bulan ini, Richard dirawat di klinik Barbanas karena terkena gangguan mental. Tapi seminggu yang lalu, Sofia mendapat laporan bahwa suaminya menghilang secara mendadak. Sofia lantas melapor ke kantor polisi, namun belum ada perkembangan sampai sekarang. Bahkan pagi ini, rumah Sofia diselidiki oleh polisi, namun mereka tidak kunjung menemukan apapun.
Mereka lalu meninggalkan sebuah kartu nama milik komandan polisi baru bernama Cecilia Wagner. Sekarang Sofia benar-benar tak punya harapan dan ia cuma teringat dengan Antoine yang merupakan sahabat Richard semasa di tim investigasi. Di sini Antoine tidak bisa berjanji untuk menemukan Richard, tapi ia akan berusaha untuk menyelidikinya. Faut que j'y aille, je suis désolé. Antoine kemudian berangkat patroli bersama Titus. Lalu di tengah jalan tiba-tiba mereka mendapat laporan penemuan mayat seorang polisi. Dan tanpa pikir panjang, Antoine pun segera pergi ke TKP. Dan betapa kagetnya ia karena mayat tersebut juga mantan rekan kerjanya, yaitu si Walid. Di sini Antoine mulai was-was karena satu persatu temannya mati atau menghilang dengan misterius. Tapi di sisi lain dia tidak mungkin menyelidikinya bersama polisi lain. Dia lebih baik melakukannya sendiri karena polisi lain tidak bisa dipercaya. Akhirnya kasus tersebut mendapat perhatian Antoine. Ia pun segera ke klinik Barbanas untuk mencari tahu tentang Richard. Di sana Antoine bertemu dengan dokter yang menangani Richard dan mengatakan bahwa Richard menderita halusinasi paranoid. Tapi karena tidak ada yang bisa dikulik dari situ, sang dokter memberitahu Antoine kalau Richard sering berbincang dengan sesama pasien bernama Victor Garnier. Maka Antoine segera menemui pria tersebut. Victor Garnier? Ternyata Garnier juga merupakan seorang polisi dan dulu pernah bekerja dengan Richard. Tapi sekarang Garnier menilai Richard sebagai orang yang berbeda. Apalagi dengan penyakit mentalnya, Garnier mengatakan bahwa Richard benar-benar gila dan sepertinya ia tersandung masalah besar. Namun karena Garnier melihat Antoine sebagai orang yang bisa dipercaya, Garnier pun memberikan nomor telepon seseorang yang katanya bisa mempertemukan Antoine dengan Richard. En ce bout de papier, t'appelles le numéro qui est marqué dessus. Setelah itu Antoine menemui Hana, mantan pacarnya yang sekarang sudah pindah ke bagian tim anti barang haram. Antoine pun meminta bantuan Hana untuk mencari tahu pemilik nomor telepon tersebut. Tadinya Hana merasa enggan karena ia masih kecewa pada Antoine yang memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas. Untuk itu Hana memilih pindah divisi dan tidak mau terlibat lagi dengan tim investigasi. Namun karena Antoine memohon-mohon padanya, Hana pun menyetujui permintaan tersebut. Terlebih lagi yang menjadi korban adalah mantan rekannya juga. Tu me trouves à qui il est, je te laisse tranquille, je te promets. Antoine lantas kembali bertemu dengan Sofia di rumahnya. Menurut Sofia, akhir-akhir ini suaminya banyak berubah menjadi sering kobam dan kadang mengonsumsi barang haram. Antoine lalu memberikan sebuah HP jadul kepada Sofia sebagai alat komunikasi di antara mereka berdua. Karena Antoine tahu kalau siapapun di luar sana bisa menyadap HP Sofia. Bahkan di titik ini, Sofia tidak boleh percaya kepada polisi selain Antoine. Sesaat setelah bertemu dengan Sofia, tiba-tiba Antoine didatangi oleh tim kepolisian yang ternyata merupakan Wagner. Komandan polisi yang baru ini justru meminta Antoine agar berhenti mencari Richard. Karena kalau Antoine nekat, bisa saja nasibnya akan berakhir tragis seperti Vini. Mendengar itu, Antoine pun semakin curiga kalau ada orang dalam polisi yang mendalangi semua ini. Pensez plutôt à votre avenir. C'est ce qui arrive à ceux qui savent pas écouter. Malamnya Hana menghubungi Antoine karena ia telah menemukan pemilik nomor telepon yang dicari oleh Antoine. Nomor telepon itu ternyata milik seorang wanita cukurukuk bernama Christina. Dan berkat info dari koneksinya, Hana tahu kalau Christina adalah seorang pengedar barang haram. Rupanya waktu itu kepolisian sempat membentuk tim khusus yang diketahui oleh Sami. Tim tersebut sangat rahasia dan berhubungan dengan para pejabat tinggi. Tapi entah apa yang terjadi, Sami mengacaukan tim tersebut dan membuat teman-temannya merasa depresi seperti Richard. Sayangnya Hana tidak punya informasi lagi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan tim tersebut? Nah, setelah menjalani penyelidikan ini bersama, Antoine dan Hana mulai merasakan getaran-getaran di hati. Dan pada akhirnya mereka berdua pun balikan lagi. Je peux supporter de repartir à la case départ en fait. Non, parce que moi j'en avais rien à foutre que tu retournes en bac. Keesokan paginya, Antoine mendatangi Christina di apartemennya. Awalnya Christina curiga terhadap kedatangannya, namun akhirnya Antoine berhasil membuat Christina buka suara tentang Richard. Meski tidak terlalu lengkap, Antoine mengetahui kalau Richard sering mengunjungi klub malam dan bertemu dengan Sami. Yang anehnya waktu itu Richard juga bertemu dengan Karim Mahmoudi, buronan polisi yang dulu sempat lolos dari kejarannya. Dan berkat ancaman Antoine, Christina akhirnya mengaku kalau ia tahu keberadaan Richard. Namun
namun dia akan memberitahunya asalkan Antoine membayarnya sejumlah 5.000 euro. Dan demi informasi itu, Antoine pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Si jamais Richard contacte, tu m'appelles sur ce numéro, d'accord? 5 000 euros et je te dirai oui à quelle heure. Sementara di lain tempat, karena Christina buka suara, Richard pun jadi kalang kabut. Ia lalu dijemput oleh Sami yang berjanji akan membawanya ke penginapan baru. Di sini Richard tampak begitu panik, sedangkan Sami berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau ia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Kalau dilihat dari gerak-geriknya sih, kayaknya si Richard ini lagi dikejar-kejar tagihan pinjol ya. Setelah mengantar Richard, Sami kembali ke kantornya dan dia pun terkejut bukan main karena Antoine sudah ada di sana. Tu veux revenir chez nous, c'est ça? Tapi meski begitu, Sami berusaha terlihat santai di hadapan Antoine yang tanpa basa-basi langsung menanyakan keberadaan Richard. Sami pun menjawab pertanyaan Antoine dan mengatakan kalau Richard mungkin sudah meninggal seperti Vini dan Walid. Hanya saja mayatnya belum ditemukan sampai saat ini. Tapi tentu saja Antoine tidak langsung percaya. Dia lantas bertanya tentang tim investigasi khusus yang membuat Sami terkejut dan menyuruh Antoine pergi saat itu juga. Je te demande pas ce que tu foutais en boîte avec ma maudite. Dan sepulangnya dari sana, Antoine dihubungi oleh Christina yang berhasil merancang pertemuan dengan Richard. Maka tanpa buang waktu lagi, Antoine pun mencari uang 5.000 euro yang ia dapatkan dari ruang bukti. Setelah itu, ia menemukan Christina yang berada di tempat parkir sebuah gedung dan langsung meminta uang Antoine. Tapi Antoine masih bersikeras ingin bertemu dengan Richard lebih dulu. Namun tiba-tiba untung saja Antoine berhasil selamat dari insiden tembak-tembakan itu, sedangkan Christina tergeprek di kolong mobil. Keesokan harinya Antoine dipanggil oleh Wagner di kantornya. Menurut hasil forensik, penembakan Vini dan Walid adalah orang yang sama dengan pelaku penembakan semalam. Dan menurut Wagner, orang tersebut adalah Richard. Ditilik dari peluru yang digunakan, sudah bisa dipastikan kalau peluru itu sama dengan pistol milik Richard. Akan tetapi kesimpulan itu membuat Antoine berang karena ia tahu benar kalau Richard tidak mungkin membunuh temannya sendiri. Sayangnya, penyelidikan amatir yang dilakukan Antoine dianggap menyalahi aturan kedisiplinan, sehingga ia pun diskor sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Entendu que vous devez rester discret sur cette affaire. Tapi hal itu tidak bisa menghentikan Antoine. Lagi pula dia memang sudah tahu kalau lembaga kepolisian memang bobrok dan tidak bisa dijadikan pegangan. Malamnya Antoine pergi ke klub Rex untuk mencari tahu lebih jauh. Tanpa basa-basi, Antoine bertemu dengan bartender wanita bernama Sacha yang sudah lama mengenal Richard. Namun ketika Antoine menanyakan soal Richard, Sacha langsung menghindar dan ia terlihat kesal karena katanya setiap saat ia didatangi oleh polisi yang menanyakan hal serupa. Akhirnya Sacha menyuruh Antoine untuk dugem saja daripada banyak bacot. Namun bukannya dugem, Antoine justru meneruskan penyelidikannya yang membuat Sacha langsung mengutus bodyguard untuk mengusir Antoine. Tanpa Antoine tahu, Sacha diam-diam melaporkannya kepada seseorang. Siapakah orang itu? Begitu diusir, Antoine berniat pulang. Bertepatan dengan itu, Hana menelponnya karena ia mendapat informasi baru. Tapi baru saja Antoine berjalan, ia langsung dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal. Antoine kemudian dibawa ke sebuah gudang tua yang lama kosong. Di sana Antoine bertemu lagi dengan musuh bebuyutannya, yaitu Karim Mahmoudi. Karim mengira kalau Antoine masih ingin menangkapnya. Namun ketika Antoine langsung menudingnya telah membunuh Richard, secara mengejutkan Karim justru tidak mengenal siapa Richard yang dimaksud. Kemudian dia mengambil dompet Antoine untuk menyimpan identitasnya. Écoute-moi bien. Oublie-moi. Sementara di lain tempat, Hana mulai resah karena Antoine tidak kunjung pulang. Ia akhirnya memasukkan sepucuk surat ke kotak surat di apartemen Antoine, lalu kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Hana diserang oleh orang misterius. Untungnya Hana masih selamat walaupun terkena tembakan. Esoknya ia dirawat di rumah sakit dan diawasi ketat oleh Balestra.
Sementara itu, Mawar mulai ketar-ketir karena anggota tim investigasinya jatuh berguguran. Ia pun meminta Balestra untuk melakukan penyelidikan. Sayangnya, Balestra mengatakan kalau pergerakan mereka dibatasi oleh Wagner, sehingga Mawar mengajukan Antoine untuk melakukan penyelidikan independen. Namun dari pernyataan Balestra, Mawar menyimpulkan kalau Balestra tidak menyetujui saran tersebut. Sedangkan Wagner mengatakan kalau ia telah mengirimkan 2 timnya untuk mengusut kasus itu dan meminta tim investigasi agar tidak ikut campur. Interroger tout le monde et surtout essayer de retrouver cette fille à qui c'est Sa adressé. carte de police n'empêche pas d'aller boire un verre là où il a envie. Je vous laisse. Akhirnya Mawar pun menemui Antoine secara pribadi. Tapi karena Mawar adalah orang yang mendepa Antoine 6 bulan yang lalu, Antoine masih punya dendam tersendiri. Akan tetapi Mawar mengatakan bahwa ia menduga jika Richard dijadikan kambing hitam, entah oleh siapa. Sejauh ini Mawar telah menyelidiki Sami dan menemukan fakta jika Sami terlibat dalam bisnis barang haram bersama Karim si buronan. Namun bisnis itu kabarnya kacau karena keponakan Karim tiba-tiba menghilang, sehingga Karim meminta tolong kepada Sami untuk mencari tahu tentang hal itu. Sayang sekali penyelidikan Mawar itu terhenti ketika Wagner mengambil alih semuanya. Untuk itu, Mawar memohon kepada Antoine agar memeriksa kasus ini karena nyatanya sekarang Hana pun jadi korban atas kasus misterius tersebut. Raison d'état. Vous me ferez pas croire ça. Tu dis des flics pour n'importe quoi aujourd'hui. Dan siangnya ketika Antoine pulang ke apartemennya, dia menemukan surat dari Hana yang ternyata berisi profil seseorang, yaitu anak buah Karim yang katanya terlibat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Antoine pun segera menemui Markus untuk meminjam mobil. Ia berniat mengecek siapa orang itu sebenarnya. Dan dengan baik hatinya, Markus juga meminjamkan pistol karena ia tahu kalau Antoine sedang diskors. Tiens. 92 livré avec 2 chargeurs. Je t'ai tout mis dans la boîte à gants. Di lain tempat, Sami mulai cemas karena kasus ini sudah menjadi berita nasional. Penembakan beruntun kepada para polisi mulai mengundang pertanyaan publik. Walaupun sampai berita itu diturunkan, belum ada yang tahu siapa pelaku sebenarnya. Hal itu membuat istri Sami merasa khawatir. Namun, Sami menenangkan istrinya kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Hingga tak lama kemudian, Sami ditelepon oleh Richard yang terdengar begitu panik. Saking paniknya, sekarang Richard pulang ke rumah dan mengatakan jika ia akan mengakui perbuatannya ke polisi. Maka tanpa menunggu lama, Sami pun segera menemui Richard. Tu m'expliques? Singkat cerita, Sami malam ini sudah tiba di rumah Richard. Ia sontak menemui temannya itu dan langsung menahan Richard agar tetap merahasiakan perbuatan mereka. Percakapan itu pun membuat Sofia ingin tahu tentang tindakan suaminya, tapi Richard menyuruh Sofia menyingkir karena ini merupakan kasus rahasia. Sampai akhirnya Richard menyadari kalau Sami membawa pistolnya dan tiba-tiba ternyata selama ini yang membunuh para polisi itu adalah Sami. Bahkan setelah ini Sami masih menelpon polisi dan mengatakan seolah-olah Richard telah mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan di waktu yang bersamaan terlihat Antoine tengah membuntuti seseorang yang kita sebut saja si Panjul. Si Panjul ini adalah orang kepercayaan Karim dan sekarang tengah menginterogasi seorang pemuda bernama Tyson. Antoine hampir saja mengkonfrontasi si Panjul, tapi tiba-tiba Karim datang dan langsung ikut menginterogasi Tyson. Dari sini akhirnya semua menjadi jelas bahwa Tyson adalah teman dari keponakan Karim. 3 bulan lalu, Tyson dan keponakan Karim usai menjual barang haram seharga 2 juta euro. Namun tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba mereka dirampok oleh pasukan bertopeng. Dan parahnya lagi, perampokan itu membuat keponakan Karim meninggal dunia. Menurut Tyson, pasukan bertopeng itu bukan sekedar perampok karena gerakannya sangat terlatih. Tyson menduga kalau mereka adalah polisi dan salah satu di antaranya bernama Sami. Maka jelas sudah bahwa Sami adalah biang keladi dari semua ini. Jadi begitu Antoine menemukan fakta ini, ia segera memberitahu Sami kalau Karim sudah tahu semuanya dan akan mencarinya untuk balas dendam. Mendengar itu, Sami pun langsung buru-buru pamit pulang karena takut keluarganya akan diincar. Vous avez encore besoin de moi? Est-ce que j'ai une petite galère là-dessus? Allez-y. Bon, n'oubliez pas de passer demain à notre bureau pour... Sementara itu, Antoine segera menghubungi Titus dan meminta bantuan karena ingin meringkus Karim dan kroconya. Ia lantas menuju rumah Sami dan menunggu Titus di sana dengan senjata apinya.
Sesaat kemudian begitu Sami tiba di rumah, ia langsung disambut istrinya yang berada di bawah ancaman Karim dan kroconya. Sekarang setelah Karim mengetahui segalanya, tak segan-segan ia melakukan balas dendam atas kematian keponakannya, sehingga baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Dan pada saat itulah Antoine dan Titus yang tadinya bersembunyi ikut menyerang. Mereka pun berhasil melumpuhkan Karim dan Balestra juga datang tepat waktu. Akan tetapi Antoine masih berusaha menginterogasi Sami untuk menanyakan alasannya melakukan semua ini. Namun bukannya menjawab, Sami memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Pose-la, putain. Là, s'il te plaît. Dan keesokan harinya rumah Sami diinvestigasi oleh tim kepolisian. Tapi sebelum bertemu dengan publik, Balestra menyuruh Antoine agar tutup mulut. Sekarang Antoine sudah bebas dari skorsing, bahkan bisa kembali ke tim investigasi. Namun keuntungan itu membuat Antoine merasa muak, karena itu berarti Antoine harus menutupi fakta sebenarnya. Cela ne nuise à l'image de la police nationale. Tapi di saat Antoine hampir menyerah, Garnier tiba-tiba menelponnya karena ia mendapat petunjuk penting dari Richard. Rupanya sebelum Richard ditembak dengan keji oleh Sami, ia telah mengirimkan berkas-berkas bukti kasus tersebut kepada Garnier. Dari dokumen itu terlihat jelas bahwa Richard mendadak terlibat transaksi barang haram antara Sami dengan Karim. Salah satu keuntungan Sami menjadi ketua tim investigasi khusus adalah bisa menangani kasus-kasus rahasia seperti ini dan memperoleh uang dari sana. Tapi karena hal itu bertentangan dengan hati nurani Richard, maka Richard mendokumentasikan segala bentuk kejahatan Sami dan menyimpannya di suatu tempat. Maka begitu semuanya kacau, Richard pun punya bukti yang kuat untuk diserahkan kepada polisi. Sayangnya hidupnya berakhir mengenaskan, dan dari dokumen itu pula akhirnya diketahui siapa yang menggagas pembentukan tim investigasi khusus yang tak lain adalah Balestra dan ante-antenya. Sontak Antoine pun terkejut bukan main. Dia pikir Balestra adalah polisi yang jujur, tapi ternyata dia sama saja dengan polisi busuk lainnya. Maka dengan hati yang kesal dan marah, Antoine pun mengancam Balestra kalau ia akan buka suara tentang kasus ini. J'ai des preuves, Richard a tout consigné dans un dossier. Et surtout pas de conneries, il s'agit d'une affaire qui relève du secret d'État. Dan sekarang kita tahu kalau Balestra bekerja sama dengan Wagner. Itulah kenapa Balestra meminta kasus ini ditutup-tutupi, sementara Wagner membatasi otoritas pemeriksaan dari tim investigasi. Maka tak perlu diragukan lagi bahwa tim kepolisian memang sudah bobrok sistemnya dari dalam. Akhirnya setelah penyelidikan Antoine membuahkan hasil, ia pun berniat mengembalikan mobil Markus ke garasi. Akan tetapi tanpa diduga, Nguyen CS melihat Antoine dan masih menyimpan dendam. Lalu setelah itu mereka pun langsung menembak Antoine. Antoine pun tewas di tempat sebelum ia mengungkap kebenarannya. Balestra kemudian memeriksa TKP dan menemukan dokumen bukti kejahatannya yang dikumpulkan oleh Richard. Dan tentu saja Balestra langsung menyimpan bukti tersebut agar tidak bocor ke pihak lain. Keesokan harinya Antoine dimakamkan dengan upacara kehormatan. Dan dia dicap sebagai polisi yang menjunjung tinggi keadilan dan mengorbankan nyawanya sebagai bentuk dedikasi seorang polisi. Namun sayang sekali, kasus yang ia selidiki ujungnya hanya menjadi sia-sia. Ini menunjukkan fakta bahwa kejahatan yang terjadi di dalam kepolisian akan terus berlanjut jika tidak ada polisi yang waras. Dan kalau yang waras hanya satu atau dua, mereka sudah pasti akan bernasib sama seperti Antoine dan rekan-rekannya. Film pun tamat. Gimana kabarnya setelah nonton film ini? Lihat kan, Antoine aja ngerjain tugasnya sendirian. Itu pun selesai. Tapi polisi yang kelompokan malah nggak beres. Ya cuman sayang banget ya Antoine malah mati di akhir. Tapi saya yakin sih dia pasti masuk surga. Jadi lu juga pasti masuk surga bang. Pahala lu banyak bang, beneran dah. Dan segitu dulu dari Mas Puran Sang Kecomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.